warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminarti dengan NIM H0223010 dari kelas Pendidikan Matematika 23A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang integral fungsi eksponen asli. Sebelum masuk ke dalam soal integral fungsi eksponen asli, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu fungsi eksponen asli. Nah, sebelum itu, fungsi eksponen asli itu apa sih? Nah, fungsi eksponen asli itu adalah merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika yang disimbolkan dengan huruf E. Nah, di mana E-nya ini adalah basis logaritma natural bernilai sama dengan 2,718288183 sama seperti V itu ada nilainya dan E-nya ini juga ada nilainya. Definisi dari fungsi eksponen asli itu sendiri yaitu balikan len. Disebut fungsi eksponen asli dan ditulis sebagai EXP, yaitu X sama dengan EXPY, dapat juga ditulis Y sama dengan len X. Bisa juga diartikan sebagai fungsi eksponen asli adalah inverse dari fungsi logaritma asli. Nah, notasinya EXP atau E pangkat X, jadi berlaku hubungan X sama dengan E len Y, berlaku Y sama dengan EXPX. Nah, karena X adalah len Y, di mana len memiliki basis E, maka kita dapat menyatakan bentuk logaritma asli ini menjadi Y sama dengan EXPX, dan terlihat fungsi logaritma asli dan eksponen asli ini saling invers kan? Nah, adapun sifat-sifat dari fungsi eksponen asli itu yaitu dari definisi huruf E menyatakan bilangan real positif unik sedemikian serupa sehingga len E sama dengan 1. Karena basis len adalah E, maka nilai len E itu sama dengan 1. Nah, dari pernyataan ini kita dapatkan yang pertama, E pangkat X sama dengan EXPX. Nah, yang kedua, E pangkat len X sama dengan X, di mana X lebih besar dari 0, dan yang ketiga len E pangkat Y sama dengan Y untuk semua Y. Nah, adapun teorema yang mengatakan andaikan A dan B sebarang bilangan real, maka E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A ditambah B, dan E pangkat A dibagi E pangkat B sama dengan E pangkat A dikurangi dengan B. Nah, itulah penjelasan singkat dari fungsi eksponen asli. Selanjutnya, sama juga seperti fungsi logaritma, fungsi eksponen asli ini memiliki turunan dan integral. Nah, akan tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas integral dari fungsi eksponen asli. Nah, untuk integral fungsi eksponen asli ini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, perhatikan rumus yang saya paparkan. Integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ditambah C. Nah, dengan menggunakan aturan rantai dengan pengubah U menggantikan X, maka menjadi integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U ditambah dengan C. Nah, jadi semuanya harus dibentuk dulu menjadi E pangkat X dx atau E pangkat U du. Baru kita bisa integralkan. Kalau bentuknya tidak seperti itu, tidak boleh langsung diintegralkan. Lalu bagaimana misalnya bentuknya E pangkat 3X? Boleh tidak langsung diintegralkan? Nah, bentuk seperti itu juga tidak boleh langsung diintegralkan. Bentuknya itu harus E pangkat X dx atau E pangkat U du. Jadi soal tersebut harus dirubah dulu ya ke dalam bentuk tersebut. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal yang saya paparkan berikut ini. Nah, misalnya untuk soal yang pertama, kita akan mencari integral E pangkat 6X dx. Nah, pertama-tama kita lakukan pemisalan terlebih dahulu. Nah, misal U sama dengan 6X. Nah, U-nya itu dari mana? Biasanya untuk pemisalan itu diambil dari pangkatnya, yaitu pangkat dari eksponennya. Pangkatnya itu adalah 6X. Biasanya ini berlaku untuk fungsi-fungsi eksponen.
Nah, selanjutnya kita turunkan 6x-nya, yaitu du per dx sama dengan 6. du-nya sama dengan 6 dx. Nah, untuk mencari dx-nya yaitu 1/6 du. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pemisalan, kemudian kita ubah soalnya menjadi integral e pangkat u. U-nya itu diambil dari 6x-nya tadi. Kemudian dx-nya berapa? Dx-nya itu 1/6 du. Ya, dikali 1/6 du. Nah, kalau sudah seperti ini, 1/6-nya itu dikeluarkan menjadi 1/6 integral e pangkat u du. Nah, sudah sama kan dengan soal yang tadi, rumusnya yang tadi, yaitu e pangkat x dx atau e pangkat u du. Nah, selanjutnya kita rubah menjadi 1/6 dikali e pangkat u ditambah dengan c. Nah, setelah itu kita kembalikan ke pemisalan awalnya, yaitu u, yaitu 1/6 e pangkat 6x ditambah dengan c. Nah, inilah hasil dari soal yang pertama. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, misalnya kita akan mencari integral dari 6e pangkat 1/x per x kuadrat dx. Nah, sama cara pengerjaannya, kita misalkan dulu pangkat dari eksponennya. Misal, u sama dengan 1/x. Nah, pangkat dari eksponennya itu adalah 1/x. Kemudian kita turunkan 1/x-nya, yaitu du per dx sama dengan min 1/x kuadrat. Min 1/x kuadrat. Nah, untuk mencari du-nya, yaitu du sama dengan min 1/x kuadrat dx. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pecah soalnya menjadi integral. Terlebih dahulu kita pecah soalnya menjadi integral 6e pangkat 1/x dikali dengan 1/x kuadrat dx. Nah, yang kita perlukan di sini yaitu 1/x kuadrat dx. Nah, jadi minnya di sini kita pindahkan ke sebelah menjadi min du sama dengan 1/x kuadrat dx. Nah, setelah itu kita rubah soalnya menjadi sama dengan integral 6e pangkat u, di mana u-nya itu sama dengan 1/x, kemudian dikali dengan min du. 1/x kuadrat dx itu sama dengan min du. Nah, setelah itu kita bisa keluarkan 6. Minnya juga bisa dikeluarkan menjadi min 6 integral e pangkat u du. Nah, setelah itu soalnya sudah samakan dengan rumus yang pertama, yaitu e pangkat x du. Setelah itu kita bisa rubah soalnya menjadi min 6 dikali e pangkat u ditambah dengan c. Nah, setelah itu kita kembalikan ke pemisalan yang awal lagi. U-nya itu kan sama dengan 1/x, jadi min 6 e pangkat 1/x ditambah dengan c. Nah, inilah hasil dari soal yang kedua. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga, kita akan mencari integral dari 0 sampai 3 xe pangkat 4x kuadrat dx. Nah, soal ini agak berbeda dengan soal yang pertama dan kedua karena soal ini memiliki batas bawah dan juga batas atas yang akan kita kurangi, yaitu
Pertama-tama kita lakukan pemisalan dulu untuk pangkat dari eksponennya, yaitu 4x kuadrat. Jadi misal U-nya itu sama dengan 4x kuadrat dari pangkat eksponen. Selanjutnya kita turunkan 4x kuadrat menjadi du per dx sama dengan 8x. Nah, setelah itu untuk du-nya sama dengan 8x dx. Nah, yang kita butuhkan di sini yaitu x dx-nya. Jadi, pemisalan ini bisa kita buat menjadi 1/8 du sama dengan x dx. Nah, setelah kita lakukan pemisalan, kita ubah soalnya menjadi integral e pangkat u-nya itu dari 4x kuadrat tadi, kemudian dikali 1/8 du. Nah, setelah itu kita bisa keluarkan 1/8-nya menjadi 1/8 integral e pangkat u du. Nah, sudah samakan dengan rumus yang awal, kemudian bisa kita tuliskan 1/8 e pangkat u ditambah dengan c. Nah, kita kembalikan ke pemisalan yang awal. U-nya itu sama dengan 4x kuadrat, jadi 1/8 e pangkat 4x kuadrat ditambah dengan c. Nah, setelah kita dapat bentuk integral tak tentunya, kita kembalikan dan kita substitusi nilai batas bawah dan batas atas dari 0 sampai 3 yang didapat, yaitu kita tuliskan kembali soalnya, yaitu integral 0 sampai 3 xe pangkat 4x kuadrat dx sama dengan kita masukkan 1/8 e pangkat 4x kuadrat, batasnya dari 0 sampai 3. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai 0 dan 3 ke dalam nilai ini, angka ini. Selanjutnya 1/8 dikali e pangkat 4 dikali dengan x-nya itu 3 di pangkat 2. Selanjutnya dikurangi dengan batas bawahnya menjadi 1/8 dikali e pangkat 4 dikali 0, batas bawahnya yaitu 0 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kalikan pangkatnya, yaitu 1/8 3 kali 3 9, 4 kali 9 yaitu 36. Jadi e pangkat 36 dikurangi dengan 1/8 0 kali 0 0, 4 kali 0 0. Jadi e pangkat 0. Nah, kemudian bisa kita masukkan nilai dari e pangkat 0 ini, yaitu 1. Jadi 1/8 dalam kurung e pangkat 36 dikurang dengan 1. Nah, inilah hasil dari soal yang ketiga.